Oke, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di channel IMDS Trading Tip. Jadi di video kali ini kita akan eh, coba analisa market hanya menggunakan indikator MA ya. Jadi kemarin teman-teman tuh ada yang request bahwa minta dibuatin apa namanya cara open posisi menggunakan technical analisa ya teman-teman ya. Di sini sesuai dengan info di grup, jadi saya udah kasih infonya di grup ya, di grup chat diskusi ya. Tadi udah saya forward ke teman-teman, saya entry di perpindahan candle sini ya. Ini yang merah ini, sebentar nih. Saya pindah entry di situ. Saya main scalping teman-teman ya. Saya main di time frame pendek karena saya lihat di arah market di sini ya teman-teman ya, di sini. Oke. Nah, di sini teman-teman, di sini itu sudah terjadi yang namanya, nah ini ya, ini area biru ini ya, area biru ini ya teman-teman ya, area support kuat ya teman-teman ya. Dalam artian support ini sudah tidak mampu ditembus dan sekarang dia akan menembus area resisten di sebelah sini seperti itu ya. Makanya saya taruh TP-nya itu kecil-kecil ya. Target take profitnya itu cuman di 1,4 dolar aja teman-teman ya. Jadi saya open posisi. Jadi di area sini kita tunggu sampai dia TP ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman, di sini eh, strategi atau teknik yang saya gunakan itu hanya menggunakan moving average ya. Jadi yang ini saya pakai itu ada smart money concept, kemudian dengan neural network ya, neural network. Indikator ini saya pakai. Kalau yang ini untuk MA ya, MA yang tadi itu ya untuk apa namanya menentukan arah tren. Kemudian kalau misalkan yang smart money concept, saya butuh yang namanya area ini langsung ya, dibuat ya. Area ini langsung teman-teman ya. Area supply and demand. Nah, di mana area supply and demand ini saya butuh karena untuk menentukan arah market ya teman-teman ya. Arah market ini titik resisten tertingginya di mana, supportnya di mana ya. Karena di sini pergerakan marketnya itu sedang sideways teman-teman ya. Nah, kalau semisal seperti ini, apakah saya langsung close? Enggak, teman-teman. Karena saya udah punya risk management, di mana saya taruh stop loss saya itu di 1,18 dolar ya. Nah, dalam artian di apa namanya di XHUD ini, saya taruh stop loss di nilai 1810 ya, 1810 teman-teman. Kalau semisal dia di kena stop loss ya udah bukan masalah buat saya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan dia belum kena, saya nggak akan close entry saya. Saya nggak takut dalam artian kalau saya trade itu teman-teman harus tenang ya. Dalam artian ketika kita open posisi jangan panik ya. Apalagi ketika candlenya seperti ini. Itu jangan panik karena gini teman-teman. Kalau misalkan kita entry, kita udah siap dengan risknya berapa, kemudian TP-nya berapa. Seperti itu teman-teman ya. Kalau sedang sideways gini, ini artinya market sedang konsolidasi teman-teman ya di time frame 5 menit. Kemudian sekarang saya akan hapus dulu untuk smart money concept ya. Saya akan hapus. Kemudian ini saya hapus juga. Tapi untuk titik entry saya nggak hapus karena di sini saya juga mantau ya teman-teman ya. Mantau entryan saya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau trading menggunakan indikator moving average, kita buka dulu moving average. Di video sebelumnya saya udah sempat jelasin ya teman-teman ya. Karena ini indikator banyak banget dipakai dan ini juga rekomendasi dari ChatGPT ya teman-teman ya. ChatGPT kalau teman-teman pernah dengar, itu ChatGPT itu membantu teman-teman dalam bukan menganalisa ya, memberikan jawaban semaksimal mungkin ya. Dalam artian banyak orang yang membuat indikator ya, mencari skripnya itu
dari ChatGPT seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau pakai ChatGPT, silahkan. Kalau teman-teman apa namanya mau pakai indikator yang sudah tersedia, silahkan juga. Ya. Tidak ada yang melarang teman-teman ya. Nah, untuk indikator ini saya pakai yang MA warna kuning dan saya klik OK. Nah, di sini alasan saya entry buy ya teman-teman ya. Di sini teman-teman udah lihat sendiri kalau saya tarik garis ya. Kalau saya tarik garis teman-teman ya. Garis trend dari area ini sampai ke sini. Sebentar. Ke sini ya. Nah, tadi saya itu ada kelewat di sini, ini fake breakout ya namanya, fake breakout. Nah, saya harusnya taruh stop loss di area yang kuning ini, tapi saya tidak mau taruh di sini. Saya turunin lagi, nggak ngepas di mana namanya, nggak ngepas di area support sebelumnya, melainkan saya lebihin dikit karena di titik support ini biasanya terjadi pemandulan seperti itu. Dan ini teman-teman ya, dan ini dari analisa kita yang tadi ya, saya entry itu ada alasannya teman-teman. Yang pertama itu adalah MA 200 sudah ditembus ya. Sudah ditembus, kemudian dia sudah membentuk yang namanya resisten di sebelah sini ya. Sebelah sini ini sudah terbentuk resisten nih juga ya. Seperti itu. Kemudian teman-teman, seperti yang teman-teman tadi lihat, di sini itu ada yang namanya uh, area support kuat ya teman-teman ya. Jadi di area ini teman-teman ya. Kalau saya gambar manual. Nah, ini ya. Sini ada support kuat. Tadi saya maunya nunggu dia masuk sini baru entry teman-teman ya. Cuman karena saya scalping, saya takut ketinggalan momen dan takut arah marketnya sudah langsung naik ke atas. Jadi saya putusin untuk buy di 1811 teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian teman-teman, di sini itu ada yang namanya area ini ya. Saya turunin dulu ini. Teman-teman pasti bakalan bingung, Bang, kenapa lu tarik-tarik kotak-kotak seperti itu. Nah, ini kotak-kotaknya punya arti ya, teman-teman ya. Jadi kalau apa namanya? Di kalau trading itu ya, itu ada yang namanya supply and demand, teman-teman ya. Atau bahasa simpelnya itu adalah resisten kuat, resisten support support kuat ya, support lemah dan resisten kuat. Di sini teman-teman ya, di area ini ya, teman-teman ya. Di area ini itu tadi sudah terjadi pemantulan ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya kenapa entry buy? Karena pada arah market ini, teman-teman ya, arah market ini menunjukkan dia akan mencoba menembus area resisten yang ini, teman-teman ya. Nah, kenapa saya entry? Ada tiga alasannya, teman-teman ya. Ada tiga. Ini saya tulis di sini. Yang pertama itu adalah MA 200 sudah ditembus. Kemudian yang kedua adalah MA 50 berada di bawah MA 200. Yang artinya tren market ini mencoba untuk naik. Saya nggak akan hilangin ini ya. Oke. Mencoba untuk naik ya teman-teman. Nah, ketika dia sudah menembus area ini teman-teman ya, maka dia akan melakukan pemantulan lagi turun, baru akan meneruskan trennya ke atas. Seperti itu teman-teman. Biasanya kalau trader pemula atau trader yang entry-nya apa namanya, dak dikduk ya atau jantungan teman-teman ya. Ketika melihat market seperti ini atau open posisinya seperti ini, teman-teman pasti langsung close ya. Dalam posisi rugi.
sama seperti video-video saya sebelumnya. Jadi kalau teman-teman itu trade, pastikan risk management dalam entry teman-teman itu harus disiapkan. Dalam artian, kalau semisal entry di market, misalkan seperti ini, saya entry, saya harus pasang yang namanya stop loss. Nggak boleh teman-teman nggak pasang yang namanya stop loss. Ya, itu penting teman-teman ya. Kemudian TP, kalau bisa TP itu jangan terlalu besar. TP itu kecil-kecil aja, yang penting konsisten. Ya, itu penting teman-teman ya. Nah, untuk analisa, nah seperti inilah analisanya teman-teman ya. MA 200 sudah ditembus, MA 50 berada di bawah MA 200. Ini artinya tren sedang mencoba untuk naik ya. Seperti itu. Nah, kalau semisal di sini loss, Bang. Nah, kalau semisal loss, recovery-nya gimana? Nah, kita akan cari dia mantul ke arah area ini ya. Nah, di sini ya. Kalau misalkan ini tembus masuk sini ya, teman-teman ya. Dalam gini marketnya. Ketika kita entry di sini ya, thread di sini akan mantul di sini, kemudian turun tembus sampai sini ya, misalkan tembus sampai sini ya, sampai sini misalkan. Nah, tunggu dia naik, momen naik ke sini ya, baru saya entry sell di sini. Saya akan entry sell di sebelah sini. Di sini saya akan entry sell. TP-nya di mana? TP-nya akan saya taruh di area support di sini, kemudian stop loss saya taruh di area atas resisten dikit lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Paham ya? Nah, itu. Saya delete. Kalau semisal seperti ini kita akan tunggu, saya akan buktikan juga ke teman-teman ya. Kalau misalkan entry ya, saya nggak akan merubah entry saya karena saya punya yang namanya risk management ya. Gitu loh teman-teman ya. Kalau punya misalkan teman-teman punya risk management yang baik ya, kemudian kontrol emosi yang cukup lumayan ya, itu pasti akan ada hasil yang baik juga ya teman-teman ya. Gitu loh. Oke, kita tunggu. Nah, kalau saya bilang kan tadi tuh, saya bilang teman-teman, kalau kalau kita pasin banget taruh stop loss di sini, mungkin kita udah kena yang namanya SL ya. Makanya saya bilang market itu agak kejam teman-teman ya. Jadi saya SL itu di sini ya. Saya turunin ya. Di 1809 ya. 809. Tunggu sebentar, saya cek dulu. Saya udah turunin untuk SL ya. Oke, kita tunggu teman-teman ya. Kita tunggu sampai menghasilkan profit ya. Jadi gitu teman-teman ya. Biasanya teman-teman ya, ini tuh eh, kalau teman-teman pernah nonton videonya siapa tuh ya, kalau nggak salah dulu ya. Itu ada teman-teman ya. Jadi eh yang bisa menggerakkan market ini kan hanya perbankan ya, biasanya orang-orang yang pegang uang besar itu bisa mempengaruhi atau mempengaruhi pergerakan dari market atau candle ini ya teman-teman ya. Makanya penting teman-teman ya, kalau semisal kita taruh pas banget di area support di sini, kita akan kena stop loss dulu, baru dia akan meneruskan trennya untuk naik. Biasanya seperti itu. Kalau misalkan kita pas taruh stop loss di sini, ya di area sini teman-teman ya, di area sini, dia akan mencoba pemantulan baru turun lagi gitu teman-teman ya. Oke, udah TP ya teman-teman ya, saya udah TP. Nah, saya bilang ya, ini real teman-teman ya. Saya akan upload langsung hari ini ya teman-teman ya. Saya nggak akan tunggu-tunggu lagi, saya langsung upload aja.
Karena untuk membuktikan teman-teman ya, untuk membuktikan, nah ini udah kena TP saya. Saya tadi udah langsung close satu entry ya. Saya dua entry di sini teman-teman ya. Satu entry udah TP, saya langsung close ya teman-teman. Pergerakan market emang agak ini teman-teman ya. Senin apalagi ini. Kita tunggu dulu teman-teman ya. Kita tunggu. Udah lagi satu entry belum ke TP. Oke, sabar, 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 sabar. Kona Aris. Saya. Oke, ke TP jauh sekali teman-teman ya. Jauh sekali melambung. Oke, melambung, melambung, melambung tinggi banget teman-teman. Jos. Oke. Oke, itu aja teman-teman ya. Ini left trade yang singkat teman-teman untuk satu entry ya. Saya tadi turunin stop loss buat teman yang baca di grup diskusi di ini ya, di tele. Itu saya salah masang stop loss teman-teman ya. Saya taruhnya di 10 ya. Saya rubah tadi teman-teman. Mohon maaf. Karena saya juga bingung ya teman-teman ya, kalau misalkan ngechat sambil live gini saya nggak konsentrasi sama ininya teman-teman ya. Oke, itu aja video kali ini ya teman-teman ya. Jadi untuk open posisi atau teknik yang saya gunakan itu adalah teknik moving average periode 200 dengan periode 50 ya teman-teman ya. Dan risk management saya itu adalah ketika saya entry, pastikan teman-teman lihat dulu arah trennya. Arah tren di time frame 5 menit kalau teman-teman mau main scalping. Kalau teman-teman mau long trade jangan coba-coba seperti ini ya teman-teman ya. Itu aja video dari saya hari ini, semoga terbantu. Next saya akan buatkan video lagi ya. Atau kalau misalkan bisa live saya akan adakan live, tapi teman-teman sekali lagi jangan ikut-ikutan entry ya. Jadi di sini hanya contoh dan edukasi ya. Contoh dan edukasi cara trading menggunakan indikator moving average itu aja ya. Karena dari ini dari teman-teman juga banyak yang minta untuk dibuatkan live trade, cuman saya belum bisa teman-teman ya. Mohon maaf sekali. Ya tadi saya udah coba untuk live trade atur jaringannya, ternyata nggak kuat deh teman-teman. Jadi saya agak susah juga trade-nya gitu loh ya. Oke, itu aja teman-teman. Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.